Halo anak-anak semua, apa kabar anak-anak semuanya? Apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Ayo anak-anak, kita belajar dengan semangat. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Anak-anak semuanya, kita sudah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Di sini Bu Ika memberikan cara pembuatan benda-benda dari kayu. Proses yang pertama yaitu penebangan pohon. Kemudian proses yang kedua adalah pengiriman log atau kayu gelondongan menggunakan angkutan truk. Setelah kayu-kayu diangkut, kayu-kayu akan dibawa ke tempat penggergajian atau tempat pemotongan log kayu. Setelah itu, log kayu yang sudah dipotong itu harus dijemur supaya tidak diserang rayap atau serangga. Ini adalah proses dari penggunaan kayu untuk dijadikan bahan dasar alat-alat di sekitar kita.
Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air mengenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Anak-anak, jadi fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan. Nah, karena hutan itu banyak pohonnya, pohon itu bisa menyerap air hujan. Lalu, ketika pohon-pohonnya yang ada di hutan itu ditebangi, otomatis tidak ada yang menyerap air hujan. Airnya akan mengenang dan bisa terjadi banjir serta tanah longsor yang bisa menyebabkan kerugian bagi para warga. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, anak-anak, apakah kita tidak boleh menebang pohon? Boleh, anak-anak, tetapi menebang pohonnya harus dengan cara yang bijaksana. Ketika kita menebang pohon, harus memilih pohon yang sudah tua. Setelah menebang pohon, kita juga harus menanam kembali supaya hutan di sekitar kita tidak gundul. Anak-anak, di sini kita akan bermusyawarah tentang hutan yang banyak pohonnya lalu ditebang oleh penebang-penebang liar. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di desa Siti banyak penebang liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Kemudian, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang terjadi akan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lalu, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya, kita harus melakukan yang namanya penghijauan atau reboisasi di hutan-hutan yang gundul. Penghijauan atau reboisasi itu artinya menanami kembali hutan yang gundul. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Demikian tadi pembahasan materi kita hari ini. Semoga video pembelajaran kita bermanfaat semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.